Ya, puji Tuhan Bapak Ibu, selamat siang, shalom semuanya, salam damai sejahtera di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Kita percaya setiap kita boleh dikasihi oleh Tuhan, dan karena anugerah Tuhan setiap kita boleh ada sama-sama berkumpul untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan kita percaya di dalam firman Tuhan yang akan disampaikan di tempat ini, kita akan dikuatkan, bahkan setiap pola pikir kita akan diubahkan melalui pemberitaan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu siapkan hati kita. Sebelum itu kasih senyum dong kanan kiri dulu, katakan engkau cantik sekali, engkau ganteng sekali. Puji Tuhan, Tuhan memberkatimu. Kasih sapa kanan kiri lebih lagi, karena kita percaya di tempat ini adalah keluarga. Amin. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu sama-sama kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita satukan hati kita. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur karena saat ini kami percaya bukan kuat gagah kami ada. Kami percaya semua karena anugerah-Mu, dan kami boleh hidup dan kami boleh diberikan kehidupan, nafas, bahkan berkat yang kami terima. Kami mau ucapkan syukur Tuhan. Terima kasih buat seminggu ini. Mari Bapak Ibu mengucap syukur, katakan terima kasih buat semua kebaikan-Mu Bapa. Dan sebentar kami mau memuji-Mu Tuhan, karena Kau baik, Kau sangat baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari ucapkan syukur kita. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau sungguh baik Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan aku sendiri. Kekuatan kami dalam-Mu Yesus. Kekuatan
Bersamamu, bersamamu Bapa, melewati semua. Apapun yang kami lalui, apapun yang kami lewati, Tuhan, tidak lepas dari perkenanan-Mu. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Kami mau berserah kepada-Mu. Katakan pada Yesus. Kata Yesus. Juru selamat aku si komitmen kami. Katakan Bapak Ibu pada Yesus. Pada Yesus. Juru selamat. Sekali lagi katakan pada Yesus. Kami bukan karena kuat gagah kami, bukan karena kebaikan kami Tuhan, tetapi karena Roh Kudus yang memampukan setiap kami. Dan kami percaya lebih lagi kami mau belajar untuk berserah. Kami tahu Tuhan, saat kami berserah, kami boleh takut saat pemikiran kami berubah Tuhan. Biar ajar kami Roh Kudus di dalam pola pikir kami, di dalam setiap kehidupan kami sehari-hari. Saat Engkau tuntun, kami boleh berserah lebih lagi kepada-Mu. Makasih Tuhan buat kasih anugerah kebaikan yang Kau berikan. Kami nikmati kasih-Mu, hadirat-Mu yang membebaskan, melegakan setiap hati kami. Makasih buat damai-Mu yang Kau berikan Tuhan. Dan sebentar kami mau memuji-Mu lebih lagi. Kami bersorak karena kami bersuka cita karena Kau sangat baik untuk setiap kami. Terima kasih, kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kau sungguh baik. Mari yang percaya Tuhan baik katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu, mari sama-sama bangun berdiri. Katakan, kasih-kasih katakan Tuhan baik buatmu. Haleluya. Bilaku. Tiada seperti-Mu, tiada
Dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada lagi. Lebih lagi Tuhan baik, Dia sangat amat baik. Amin. Berikan tepuk tangan. Dia sungguh baik. Bagiku, Dia bagiku yang baik. Allah benar, bersama dipatahkan, hidupku dipulihkan. Dia sungguh baik. Terima kasih Tuhan.
baik bagimu. Dia sangat baik. Selamat duduk Bapak Ibu. Ya, mari sama-sama kita akan siapkan persembahan kita Bapak Ibu. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu yang sangat teramat baik. Ini salah satu ucapan syukur kami melalui persembahan kami Tuhan. Kami serahkan kepadamu ucapan syukur kami. Kami tahu apa yang kami punya saat ini berasal daripadamu. Kami selalu mengingat bahwa apapun keadaan kami, kondisi kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami siapkan persembahan kami. Mari mengucap syukur sama-sama katakan amin. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah membiarkanku sendiri.
kepadamu. Terima kasih anugerah-Mu besar bagi kami ya Bapa. Dan Tuhan, kami sudah memuji Engkau, kami sudah membawa korban ucapan syukur kepadamu. Saat ini kami mau duduk diam untuk mendengar sebagian firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, sembunyikan hamba di bawah kaki salib-Mu, supaya apapun yang hamba sampaikan berasal dari Engkau, dan Engkau saja yang dipermuliakan. Beri Tuhan kata-kata yang sederhana, supaya kami mengerti kebenaran firman-Mu, dan kami tidak hanya sebagai pendengar, tidak hanya sebagai pemberita firman, tapi kami rindu sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang siap diberkati, katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan Yesus. Ya. Hari ini kita akan sharing tentang puji Tuhan, terima kasih. Menjadi teladan. Ya, kita tahu Tuhan Yesus terlebih dahulu menjadi teladan atas kita. Ya, visinya Tuhan datang ke dunia ini adalah di kayu salib. Ya, itu bukan sesuatu yang gampang, walaupun dia sebagai manusia di dunia dan sebagai Tuhan juga, tapi dia juga merasakan ya begitu saat-saat terakhir sampai keringatnya itu sampai keluar darah. Ya, dan itu bukan sesuatu, apalagi kita ya, Tuhan Yesus sebagai Tuhan saja bisa merasakan seperti itu begitu. Nah, jadi Tuhan Yesus sudah menjadi teladan bagi kita. Ya. Lantas apakah kita sudah jadi teladan atas keluarga kita, atas pelayanan kita, ataupun dimanapun kita berada? Ya. Nanti baca sendiri di Yohanes 4 ya. Dan selanjutnya saya hanya cuplik beberapa firman aja. Percakapan dengan perempuan Samaria. Ya, saat itu Tuhan Yesus bertemu dengan perempuan Samaria, dan kita tahu bahwa Tuhan Yesus minta perempuan Samaria itu menimba air untuk memberi dia minum. Ya. Nah, ayat 13, jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Ya, kita tahu bahwa perempuan tersebut memiliki suami sekian banyak begitu. Ya, sampai dia kaget dan dia mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, karena Tuhan Yesus bisa tahu apa keadaan wanita ini. Nah, yang terjadi apa? Ya, kita lihat di ayat 31. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi, makanlah. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Ya, jadi saat itu murid-murid Yesus mencari makanan untuk Tuhan Yesus. Ya, yang pastinya waktunya sudah waktunya makan begitu. Tapi apa jawab Tuhan Yesus? Ya, jawab Tuhan Yesus, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Wajar ya, kita sebagai manusia, ya mungkin sebentar lagi jam makan siang begitu. Tadi pagi saya dari rumah 5:30 pelayanan ke tempatnya pendeta Amos. Ya, udah gitu saya tanya, apakah sudah sarapan? Kalau saya sudah sarapan, karena pagi-pagi istri saya sudah bikin telur, bikin buah, ya sudah siapin, subuh-subuh udah siapin begitu. Ya, wajar sebagai manusia begitu. Dan saat itu murid-murid Yesus juga wajar aja. Ya, karena dia melayani Tuhan Yesus, sehingga dia bawa makanan, nggak tahu, mungkin nasi rendang kali ya, itu kasih ke Tuhan Yesus gitu. Tapi Tuhan Yesus mengatakan apa? Ya, dia bilang makananku itu, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Ya, kita tahu bagaimana Filipus, ya saat itu Tuhan Yesus suruh dia mempersiapkan makanan untuk 5.000 orang begitu. Ya, pasti kaget. Maupun ada kata uang ada juga, mungkin malam itu belum tentu bisa cari makanan sebanyak itu begitu. Wajar aja sebagai manusia, ya
Dia berargumentasi dengan Tuhan Yesus bagaimana caranya begitu. Ya, tapi Tuhan Yesus punya cara lain begitu. Ya, jadi kalau kita ikut Tuhan Yesus, kita jangan hanya pakai pikiran manusia aja. Kalau kita pakai pikiran manusia, kita akan gagal. Setuju Bapak Ibu Saudara? Ya. Nah, atas dia bilang begini, maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Tetap murid-murid Yesus masih berpikir secara manusia, secara duniawi begitu. Dia belum tahu apa yang menjadi pernyataan Tuhan Yesus. Ayat 34 Yesus mengatakan ini, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bapak Ibu Saudara, kita ini bukan berasal dari dunia, kita ini berasal dari surga. Ya, kita datang ke dunia, ada tugas yang harus kita kerjakan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Dengar baik Bapak Ibu Saudara ya. Tugas kita bukan bangun tidur kerja, selesai kerja, oke, lantas tidur, makan, ya, bukan hanya seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kita punya tugas, ya. Tugas kita adalah untuk menjadi teladan, untuk menjadi saksi, ya, begitu. Sehingga judul hari ini saya kasih judul adalah menjadi teladan. Kalau Tuhan Yesus sudah menjadi teladan bagi kita untuk menebus dosa kita sampai Dia harus mati di kayu salib, Bapak Ibu Saudara. Ya, nah kita tidak boleh menjadi teladan untuk mati di kayu salib sebab darah kita nggak laku. Ya, ada kalanya kan ada tempat di mana mereka itu mencontohi Tuhan Yesus gitu sampai disalib, pikul-pikul salib begitu. Tuhan nggak suruh itu. Ya, tapi itulah pikiran manusia. Dia pikir mau seperti Tuhan Yesus begitu, ya. Padahal Tuhan tidak minta seperti itu begitu. Nah, ini penting sekali untuk kita menangkap ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, dengan Dia mati di kayu salib, maka tirai ruang Maha Kudus dengan ruang kudus itu terbelah. Ya. Tahun 70 digenapilah perkataan Tuhan Yesus di Matius 24 ayat 1 dan 2 bahwa bangunan gedung yang begitu megah, bangunan yang begitu kudus, ya, nanti akan tidak ada satu batu pun terletak di atasnya. Ya, jadi Tuhan Yesus mati di kayu salib, targetnya adalah pola ibadah lama sudah tidak berlaku lagi. Pola ibadah lama itu apa? Pola ibadah lama itu hanya keturunan Lewi saja yang boleh ketemu dengan Bapa di surga. Itu pun dibagi lagi, hanya keturunan Harun. Jadi Bapak Ibu Saudara bayangin, 12 suku Israel, satu suku orang Lewi yang boleh ketemu dengan Bapa hanya keturunan Harun saja yang boleh masuk ke ruang Maha Kudus. 12 suku, 11 suku, sebagian besar suku Lewi tidak boleh ketemu. 11 suku apalagi kita Bapak Ibu Saudara. Ya, itu loh. Jadi dengan Dia mati di kayu salib, kerinduannya apa? Supaya setiap kita ini si Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara. Ya, Dia bukan mau diam di buatan tangan manusia. Dia mau diam di buatan tangan Dia sendiri. Siapa buatan tangan Dia sendiri? Bapak Ibu Saudara dengan saya. Ya, nah ini yang harus gereja Tuhan sadari. Ini harus Bapak Ibu Saudara sadari. Kalau Bapak Ibu Saudara sadari, maka Bapak Ibu Saudara akan jaga ini baik-baik. Amin. Ya, tidak membenci, tidak keluar kata-kata kosor, tidak menjadi penipu, Bapak Ibu Saudara, ya, tidak membawa tubuh ini ke perzinahan, ke percabulan, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita harus sadar Bapak Ibu Saudara. Ya, Bapak Ibu Saudara, banyak sekali orang masih beranggapan, ayo kita ke rumah Tuhan. Sampai saat ini orang beranggapan gedung ini adalah rumah Tuhan gitu. Ya. Tempat ini adalah tempat ibadah. Rumah Tuhan itu Bapak Ibu Saudara dengan saya. Ini penting Bapak Ibu Saudara dan ini prinsip sekali. Kematian Tuhan Yesus salah satu yang sangat penting itu bahwa Dia itu mau tinggal di dalam tubuh kita. Amin. Nah, kalau kita sadari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan merdeka Bapak Ibu Saudara.
kita tidak merasa sendirian. Di dalam pergumulan kita tidak merasa sendirian. Di dalam permasalahan hidup, ekonomi, keluarga, mungkin tantangan-tantangan, kita tidak merasa sendirian. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus ada di dalam kita. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau kita peka, Roh Kudus itu selalu mengingatkan kita kalau kita peka. Kadang-kadang dia sudah tidak mau bicara lagi. Kenapa? Karena kita selalu mengabaikan. Bapak Ibu Saudara sadar nggak sadar, Roh Kudus kadang-kadang mengingatkan kita tetap kuat. Ayo, jangan mundur, maju terus. Ya, percayalah. Yang pernah perasaan seperti itu, Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara abaikan, maka Roh Kudus nggak akan bicara lagi. Begitu loh. Tapi semakin Bapak Ibu Saudara peka, semakin Roh Kudus akan bicara terus. Dan itu dahsyat sekali Bapak Ibu Saudara. Itu akan luar biasa sekali. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara nggak merasa sepi, gitu loh. Ya, kalaupun Bapak Ibu Saudara, saya hari-hari ini, ya puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kalau orang gila dia ngomong mungkin dia gila gitu ya. Tapi kita ini waras loh Bapak Ibu Saudara. Kita ini dalam kondisi waras, gitu loh. Kita berbincang-bincang. Ada kalanya kita tersenyum gitu. Kemarin istri saya, karena saya subuh-subuh harus bangun sehingga saya harus cepat tidur gitu loh. Dia bilang bahwa sambil ketawa gitu. Maksudnya saya tidur sambil ketawa gitu. Ya, karena saya terus mengatakan Tuhan kau baik sekali. Kadang-kadang firman Tuhan saya berkata-kata begitu. Ya, nah ini penting Bapak Ibu Saudara. Ya, nah apapun problem Bapak Ibu Saudara hari-hari ini, ya ingat Roh Kudus ada di dalam Bapak Ibu Saudara untuk menolong kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, untuk mengintervensi kedagingan kita, keinginan daging kita itu ditekan oleh Roh Kudus. Ya, untuk menguatkan kita apapun menjadi problema kita. Ya, nah kalau kita menghargai bahwa Roh Kudus di dalam kita. Ya, oke. Nah, kembali kepada teladan. Ya, Tuhan Yesus sudah menjadi teladan untuk menyelesaikan tugas dia di bumi. Lantas kita coba lagi, siapa yang menjadi teladan? Ya, nah coba lihat di 1 Korintus 4 ayat 16. 1 Korintus 4 ayat 16. 1 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Ini Paulus. Paulus Bapak Ibu Saudara. Ya, berani Bapak Ibu Saudara, kamu coba dong, ikutin teladanku. Berani ngomong begitu Bapak Ibu Saudara? Halo? Mulai hari ini Bapak Ibu, setelah ini Bapak Ibu Saudara harus berjuang. Harus berjuang sampai Bapak Ibu Saudara berani mengatakan, ikut dong teladanku. Ya, Paulus dia mengatakan, sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Kira-kira apa teladan Paulus yang bisa kita ikutin? Dan dia mungkin bisa dikatakan dia sombong untuk mengatakan itu. Ya, apa teladannya Paulus? Salah satu, Bapak Ibu Saudara, ya, dia tuh kerja dengan rajin. Siang dan malam dia kerja dengan rajin. Tapi hasilnya kan bukan untuk dia numpukin di rumah dia. Bukan dia numpukin untuk beli rumah 1, 2, dan 3. Beli mobil 1, 2, dan 3. Bukan itu Bapak Ibu Saudara. Ya, oke, kita coba buka di Filipi 3 ayat 17. Filipi 3 ayat 17. Kita baca sampai 21. Filipi 3 ayat 17. Saudara-saudara, ikutilah teladanku. Sekali lagi dia berkata, dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami, yang menjadi teladanmu. Ayat 18. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Terus, 19. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Terus 20. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga,
Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. 21. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Bapak Ibu Saudara, Paulus dia menyatakan bahwa turuti teladanku. Ya, tadi saya sampaikan bahwa dia itu kerja siang dan malam. Hasil yang dia dapatkan itu untuk di dalam pelayanan, Bapak Ibu Saudara. Dia tabur dalam pelayanan, Bapak Ibu Saudara. Dia bukan numpukan uang di dunia ini. Ya, itu. Ini penting sekali Bapak Ibu Saudara ya. Kenapa? Besok kalau kita mati, kita nggak bawa apa-apa Bapak Ibu Saudara. Ya, jangan taruh jam lorek di peti mati Bapak Ibu Saudara. Berikan jam lorek kasih saya juga nggak punya jam Bapak Ibu Saudara ya. Halo? Kalau mau taruh jam lorek ingat Tommy Manuel ya. Mendingan kasih Tommy Manuel. Nggak bawa apa-apa kita Bapak Ibu Saudara. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau kita mikir secara duniawi, Bapak Ibu Saudara, saya akan hitung-hitungan. Tadi saya bilang sama Pendeta Amos, gua datang sini, uang tolnya berapa, bayar supir berapa, makannya berapa. Tadi pagi-pagi makan di McDonald's sarapan lagi. Oke, nanti PK-nya dapat berapa tuh? Jangan lupa ya, jangan sampai pas-pasan, saya bilang begitu. Secara manusia duniawi, Bapak Ibu Saudara, saya akan hitung-hitungan. Sebentar PK-nya berapa Pak Yono? Tapi saya mau Bapak Ibu Saudara belajar menjadi manusia rohani. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau manusia rohani yang dipikirin surga Bapak Ibu Saudara. Ya, subuh-subuh saya sambil mandi, Tuhan, saya berdoa supaya saya sampaikan firman Bapak Ibu Saudara dengan saya diberkati. Itu tujuannya. Bukan nanti PK-nya jangan sampai ngepas Pak. Ya, itu loh. Apalagi perjalanan begitu jauh begitu. Ya, kerinduannya hanya bagaimana supaya menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya baca-baca, saya pelajari, ini luar biasa sekali. Ya, kalau sampai orang berani mengatakan, coba kamu lihat seperti aku nih. Lantas kita bilang, kau sombong begitu. Ya, Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kalau kita tidak berpikir secara rohani, bahwa orang itu sedang ingin memotivasi kita. Ya, saya nggak tahu. Semoga saya juga bisa jadi teladan. Saya nggak tahu teladan apa, Bapak Ibu Saudara ya. Begitu. Kalau tidak jadi teladan, jangan mengundang saya khotbah di sini, Bapak Ibu Saudara. Ngerepot-repotin saya aja. Setuju, Pak Yono? Lah iya dong, ngapain gitu kan? Pak Tommy nggak ada apa-apa, nggak jadi teladan, nggak apa-apa, yang penting gratis gitu. Jangan Bapak Ibu Saudara, ya tidak boleh begitu, ya Bapak Ibu Saudara. Namanya kita sebagai pembicara itu harus Bapak Ibu Saudara menikmati berkat itu. Kalau tidak nggak usah protes sama Pak Denny, jangan undang lagi begitu, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara harus kita berani. Nih apa yang jadi teladan kita, ya. Saya nggak tahu, mungkin sudah 8 tahun lebih kali ya saya pelayanan di sini. Mungkin ada yang bisa menjadi contoh. Ya salah satu contohnya misalnya ya kalau datang janji apa segala, saya selalu nggak ada alasan. Sorry ya Pak Yono nggak jadi, Pak Denny nggak begitu gitu. Ya selalu menempatkan waktu. Pelayanan tetap komitmen begitu. Ya harus kita menjadi teladan Bapak Ibu Saudara. Nah Paulus dia begitu luar biasa. Dia menyatakan, Bapak Ibu Saudara, kalau kita belajar seperti Paulus ya Paulus sendiri dia bukan rasul. Dia bilang aku jadi rasul karena Kristus gitu. Ya, orang-orang mungkin tidak mengakui dia Bapak Ibu Saudara, tapi dia sendiri menyatakan diri, aku rasul karena Kristus begitu. Ya, saya Tommy Manuel hari ini begini hanya karena Kristus, bukan karena organisasi. Kalau karena organisasi Bapak Ibu Saudara nggak ada yang mengundang saya. Hanya karena Kristus saja. Ya, secara saya tahu diri sehingga saya tidak pernah mau minta undangan orang mengundang saya. Saya hanya mau kalau Tuhan mengutus saya jalan. Maka pengurapannya juga jalan. Firman-Nya juga akan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, kalau Yesus sudah menjadi teladan bagi kita, Paulus sudah menjadi teladan bagi kita, lantas kita bagaimana nih? Ya, para bapak-bapak di tempat ini,
para ibu-ibu di tempat ini, ya, apakah sudah menjadi teladan? Para pelayan Tuhan di tempat ini, apakah sudah menjadi teladan? Bapak Ibu Saudara, dengar baik. Firman Tuhan baik untuk menasihati kita. Firman Tuhan baik untuk menegur kita. Firman Tuhan baik, ya, untuk menuntun langkah-langkah kita. Kalau hari ini Tuhan bertanya, apakah engkau sudah menjadi teladan? Mulai kita koreksi diri. Kira-kira apa ya yang boleh aku banggakan? Kita belajar, Bapak Ibu Saudara. Selama kita masih hidup, kita masih perlu belajar. Jangan merasa, udah lalu umur berapa, gue kan sudah umur sekian. Enggak, Bapak Ibu Saudara. Sudahlah, pangkat lu hanya kopral, gue kan sudah jenderal. Banyak juga jenderal yang maaf, Bapak Ibu Saudara. Jadi selama kita masih hidup, kita mau belajar. Apakah kita sudah menjadi teladan untuk istri dan anak-anak kita? Ini perlu kita koreksi, Bapak Ibu. Perlu kita bertanya kepada diri kita. Sampai Paulus mengatakan, nih contoh nih, aku menjadi contoh untuk kalian. Wow, keren Bapak Ibu Saudara. Ya, dan kita tahu Paulus luar biasa sekali. Ya, dia secara seorang pengusaha. Kalau dulu tukang tenda, mungkin hari ini kontraktor lah ya, misalnya tukang bangun rumah lah misalnya gitu loh. Ya, dia begitu luar biasa bisnis, rajin apa segala, tapi dia cari uang bukan untuk kepentingan pribadi dia. Wow, iyalah Pak, karena dia nggak punya anak misalnya, mungkin Bapak Saudara bilang begitu, ya. Tapi kan dia juga punya nafsu dunia. Kenapa dia tidak numpukin rumah dia, mobil dia? Saat itu belum ada mobil ya. Mungkin unta dia, mungkin kuda dia gitu loh. Karena dia ini luar biasa, dia ini benar-benar tahu bahwa hidup ini ya nggak perlu meninggalkan apa-apa setelah dia mati nanti. Sehingga dia all out, rajin kerja, rajin berbisnis. Dia dapatkan uang, dia pakai untuk pelayanan. Dia sokong pelayanan-pelayanan. Bukan gampang Bapak Ibu Saudara. Ya, kami terus berjuang untuk mengerjakan itu Bapak Ibu Saudara. Bukan gampang. Ya, kalau banyak duit nggak apa-apa Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kalau lagi nggak punya duit? Ya, bukan sesuatu yang gampang. Memberi itu bukan bicara tentang orang harus banyak duit Bapak Ibu Saudara. Banyak sekali orang banyak duit pelit kok. Ya, kalau kita tahu isi hati Tuhan Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara akan all out untuk melayani Tuhan. Saya tidak tahu, saya nggak tahu kira-kira berapa tahun. Bapak Ibu Saudara, mungkin ada sesuatu yang Bapak Ibu Saudara bisa belajar juga. Ya, ini penting sekali. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kembali kepada kita. Bapak-bapak udah menjadi teladan belum bagi istrimu? Udah jadi teladan belum bagi anak-anakmu? Ya, teladan apa? Misalnya, ya, doa, misalnya ini sederhana aja Bapak Ibu Saudara. Ya, udahlah berdoanya jangan panjang-panjang dong gitu misalnya. Ya, ada tuh suami yang model kayak begitu. Ya, gitu. Padahal dia itu adalah imam. Harusnya dia itu yang mempengaruhi istri dan anak-anaknya dalam rohani. Tapi ada istri yang model kayak gitu, udah suami yang model kayak begitu. Udah jangan doa yang aneh-aneh, jangan panjang-panjang, udah. Gitu. Nah, itu bukan jadi teladan Bapak Ibu Saudara. Karena suami itu adalah imam. Amin, para imam. Ya. Tapi kadang-kadang imamnya justru wanita yang jadi imam gitu. Ya nggak apa-apa juga Bapak Ibu Saudara ya. Semuanya itu by proses. Dulu saya juga begitu. Ya, yang dekat kepada Tuhan itu istri saya dulu Bapak Ibu Saudara. Ya. Setelah itu baru ya nggak ada masalah. Ya itu suatu perjalanan. Tapi yang pastinya imam, para suami harus bangkit jadi imam. Kalau hari ini belum, ayo berjuang. Ya, lantas ibu-ibu jangan sok. Gua kan lebih tahu firman gitu. Jangan begitu, ya. Tetap istri-istri harus tunduk kepada suami karena suami itu adalah imam begitu. Ya. Nah, sekarang istri-istri apakah bisa menjadi contoh nggak nih?
Ya, saya bangga dengan istri saya. Oh, keadaan apapun dia mah santai saja. Bukan santai berarti nggak peduli gitu loh, ya. Karena dia nggak mau sampai dia ngeluh. Dia tahu suaminya dalam berjuang misalnya, begitu, ya. Dia begitu rajin, luar biasa sekali kalau soal rajin. Pak, besok jadwalnya seperti apa? Kalau dia tanya tuh saya udah tahu bahwa dia akan mempersiapkan bla 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 gitu, ya. Tadi subuh-subuh udah bangun Bapak Ibu Saudara, ya, udah mempersiapkan macam-macam makanan begitu, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, apakah hai ibu-ibu sudah menjadi teladan belum? Ya, jangan asik mengeluh aja. Gimana nih Pak? Ya kan? Tetangga sudah punya TV, kita belum misalnya. Tetangga sudah punya motor, kita belum. Asik mengeluh saja begitu. Ibu-ibu tidak seperti itu harusnya. Ya, kenapa? Karena suami itu kita harus dukung dia di dalam perjuangannya gitu. Ya, begitu. Kalau kita ngeluh, dia sendiri juga pingin punya mobil, bukan hanya motor gitu loh. Ya, pasti suami juga punya kerinduan macam-macam ya secara dunia gitu loh. Ya, sehingga istri nggak usah ngotot begitu. Ya, istri terus dukung doa aja. Ya. Gimana keadaan? Keadaan hari-hari ini lagi sulit, tenang aja pi. Ya, pokoknya kita doa begitu. Ya, jangan nuntut gitu. Dengar baik, Bapak Ibu ya, khusus ibu-ibu begitu. Ya. Kenapa? Kalau dengan demikian Bapak Ibu Saudara, suami akan tenang. Kalau dia tenang, maka dia akan bisa berdoa. Kalau dia tenang, pikirannya juga tenang Bapak Ibu Saudara. Ya. Belum nyampe rumah udah tanya, "Gimana kabar nih?" Ya. Maksudnya pingin tahu kabar baik aja. Padahal nggak selalu ada kabar baik begitu. Ya, ada juga kabarnya kurang baik begitu. Sementara istri udah nuntut doang. Pas dia buka, kalau nggak kabar baik, marah misalnya. Mana setorannya misalnya, gitu loh. Ya, nah itu belum ngalah. Ini dunia seperti ini Bapak Ibu Saudara. Tapi kita mau belajar. Amin, ibu-ibu. Kita mau belajar menjadi teladan. Ya, aku adalah sebagai penolong yang setia. Aku adalah sebagai penolong yang sepadan. Keadaan suamiku seperti apapun, aku mau jadi penolong yang setia. Ya, waktu suami keluar berdoa untuk suami. Ya, bukan pas suami keluar syukur suami keluar, gue juga keluar gitu. Nah, bukan seperti itu Bapak Ibu Saudara ya, begitu. Ya, ini penting sekali. Kita mau semuanya Bapak Ibu Saudara. Enggak suami, enggak istri, enggak anak-anak, semuanya kita mau hari ini menjadi koreksi. Apakah ada sesuatu yang kita banggakan enggak? Saking kita merasa berhasil, lantas kita mau sampaikan kepada saudara kita siapa saja, lu belajar dong teladan seperti aku ini. Ya, Bapak Saudara percayalah kalau kita terima dengan secara rohani, itu bukan sombong Bapak Ibu Saudara. Ya, saya selalu bilang kalau saya janji itu selalu tepat waktu, itu bukan sombong Bapak Ibu Saudara. Itu untuk supaya Bapak Ibu Saudara juga, oh ya, kalau gitu saya juga harus janji harus tepat waktu gitu. Itu bukan sesuatu yang sombong begitu. Ya, kalau mau sombong Paulus duluan, kita boleh ngomong Paulus banyak sekali kata-kata yang begitu luar biasa. Sampai dia bilang apa? Apa upahku? Upahku itu boleh memberitakan firman tanpa upah. Apa nggak sombong gitu? Ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu Saudara menyatakan, "Duh contoh dong kayak gua begini," itu bukan sesuatu yang sombong. Yang penting kita juga jangan sombong, kita jangan merasa wah mentang-mentang nggak boleh begitu Bapak Ibu Saudara. Ya. Tapi yang jadi pertanyaan sekarang ini, Bapak Ibu Saudara, ada nggak sesuatu yang dibanggakan? Ada nggak sesuatu yang Bapak Ibu Saudara mungkin memang kita kan jarang ya berani mengatakan, "Pak Yono, ini contoh gua dong." Jadi teladan kan jarang kita berani ngomong kayak begitu kan, begitu. Tapi kita coba cek diri kita, ada nggak sesuatu yang kita boleh banggakan? Ya, begitu. Nah kalau kita ada sesuatu yang bisa kita banggakan Bapak Ibu Saudara, nggak salah juga kalau kita lagi konseling, nggak salah juga kalau kita sebagai pembicara kita sampaikan Bapak Ibu Saudara. Tapi bukan untuk kemuliaan bagi pribadi kita, gitu. Ini hanya untuk sebagai motivasi aja Bapak Ibu Saudara. Karena kalau kita bicara tentang keteladanan itu bukan gampang Bapak Ibu Saudara.
Saya nggak ada sesuatu yang bisa dibanggakan. Saya hari ini nggak bisa bicara nih tentang keteladanan. Oke, Yesus menjadi teladan, Paulus jadi teladan. Lu siapa? Apa yang lu bisa banggakan? Janji khotbah batal, datang khotbah, si WL-nya udah keburu nyanyinya berkali-kali ngulang-ngulang. Kenapa? Karena pendetanya belum datang. Banyak model kayak begitu, Bapak Saudara. Benar WL? Banyak model kayak gitu. Ya kan? Kalau saya nggak mau, saya jam berapa nih? Ya kan? Saya sebelum jamnya saya sudah duduk. Begitu. Ya. Ada sesuatu hal yang kita bisa bicara. Begitu. Ya. Saya mau katakan kalau kita tidak bisa menjadi teladan, khotbah ini nggak bisa. Kalau kita tidak sebagai pelaku kasih, kita juga nggak bisa bicara tentang kasih. Kalau kita tidak bisa menundukkan uang, kita nggak bisa bicara juga tentang mamon, Bapak Ibu Saudara. Ya, karena itu seperti itu, memang demikian gitu. Ya, akhirnya banyak sekali pendeta-pendeta nggak tahu lah sejarahnya Alkitab lah, cerita bahasa Ibrani, bahasa Yahudi, bahasa macam-macam gitu. Sampai kita pulang juga bingung dia lagi ngomong apa gitu. Kenapa? Karena dia nggak bisa bicara yang nyata-nyata hidup. Hidup ini seperti apa? You mau bicara teladan, teladan apa yang aku mau pelajari? Ya, ini penting sekali Bapak Ibu Saudara. Nah, saya percaya kalau Bapak Ibu Saudara hari ini menangkap firman ini akan dahsyat. Ini akan luar biasa sekali. Di bisnis kita menjadi teladan. Ya. Zaman dulu kan pakai buka cek ya. Gitu loh. Itu ada cek yang laku, ada cek yang nggak laku. Ini ceknya siapa nih? Cek saya sini, oh gampang. Dia pasti nggak pernah jebol punya begitu. Zaman dulu Pak Yono ya gitu loh. Nah, jadi itu juga teladan juga. Orang nilai ceknya siapa? Kalau cek ini sih bunganya 10% boleh. Tapi kalau cek model kayak gini 2% nggak apa-apa, pasti dia aman punya. Jadi cek juga ada nilai jaminannya gitu loh. Ya, tergantung orangnya. Karena semakin risikonya besar, semakin bunganya tinggi gitu loh. Ya. Ini penting, ya, para mahasiswa, mahasiswi begitu. Apakah ada sesuatu yang bisa jadi teladan? Ya kan? Ini penting, ya. Para pelajar juga penting juga. Ada nggak kita menjadi teladan? Ya. Tadi pagi saya sharing juga tentang kalau misalnya suami mau di PHK, kira-kira respon istri seperti apa begitu. Ya. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kita nggak sadar. Mungkin kita nangis. Aduh Tuhan, kenapa suamiku mau di PHK? Bapak Ibu Saudara, 2 Raja 7, ya, nanti baca sendiri aja. Saya ceritakan aja Bapak Ibu Saudara ya. Jadi saat itu keadaan Samaria itu begitu sulitnya, saking sulitnya, ada 2 wanita komplain kepada raja. Raja, kami sudah berjanji hari ini masak anak saya, besok masak anak dia. Maksudnya itu keadaan begitu sulit sampai anaknya itu harus dimasak gitu untuk dimakan gitu. Jadi keadaan saat itu begitu luar biasa sulitnya, ya. Nah, singkat aja saya cerita tentang 4 orang kusta ini. 4 orang kusta ini Bapak Ibu Saudara, saat itu dia nggak punya pilihan. Dia mati, dia maju ke kota, dia datang ke kota, kemungkinan dia akan dibunuh oleh tentara Aram. Tapi kemungkinan juga tentara akan kasih dia makan. Ya. Jadi orang kusta ini akhirnya ambil keputusan, udah aku masuk aja ke kota. Begitu. Setelah dia masuk ke kota, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Tuhan membuat tentara Aram ketakutan. Ya. Seakan-akan ada kereta-kereta begitu banyak siap untuk menyerang tentara Aram. Lantas tentara Aram kacar-kacir, lari kemana-mana, dia kabur. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Makanan, emas, semuanya ditinggal begitu saja. Ya, lantas 4 orang kusta ini, dia makan sampai kenyang, dia ngambil emas, lantas dia bilang, wah ini hari sukacita. Kita nggak boleh seperti ini, kita harus datang kepada raja, sampaikan kepada raja. Akhirnya 4 orang kusta ini menjadi berkat bagi 1 kota, Bapak Ibu Saudara. Kembali kepada tadi, aku di PHK si istri nangis.
Lantas ada istri seperti istrinya Tommy Manuel, udah Pak, tenang aja Pak, pasti ada berkat lebih besar lagi. Ayo gimana kira-kira? Ya, kita kadang-kadang nggak sadar. Ada kalanya Tuhan ingin supaya kita nggak dapat gaji UMR lagi. Ya, nggak sadar kita, lantas kita ngoceh-ngoceh gitu loh. Coba bayangin kepada orang kusta tadi. Dia nggak tahu kalau Tuhan akan membuat tentara Aram seperti itu. Bayangin Pak, orang kusta yang nggak ada guna. Orang kusta itu nggak ada gunanya. Ya, itu loh. Bagaimana dia dapat berkat dan dia menjadi berkat. Begitu. Ya. Jadi ada kalanya Tuhan izinkan sesuatu terjadi untuk memberkati kita lebih besar lagi. Kalau kita tahu bahwa pelayanan itu perlu uang. Amin, Bapak Ibu Saudara. Amin. Dan kalau kita paham itu, Tuhan akan pakai kita untuk menjadi saluran berkat, Bapak Ibu Saudara. Sehingga Bapak Ibu Saudara jangan kaget kalau misalnya tiba-tiba misalnya perusahaan sudah memecat kita misalnya. Kita jangan kaget Bapak Ibu Saudara. Pasti ada maksud Tuhan. Begitu. Ya. Tuhan nggak mungkin punya rencana untuk kita bikin kita jadi susah. Nggak ada rencana Tuhan seperti itu. Ya. Bisa saya juga misalnya. Ya. Saya sekolah kagak, bahasa Inggris nggak ngerti begitu. Kalau saya mau terima seperti itu saja, hari ini anak-anak saya nggak bakal bisa kuliah Bapak Ibu Saudara. Ya, itu loh, nggak bisa istilahnya berdiri sama orang-orang, bisa berdiri bersama, duduk bersama, nggak bisa Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena saya mempasrahkan diri saya dengan nggak sekolah, nggak punya duit, nggak punya bahasa lebih begitu, ya. Tapi saya nggak mau, saya bangkit. Saya tahu bahwa Tuhan Yesus luar biasa. Waktu kita diangkat menjadi anaknya, maka kita cakap melakukan perkara-perkara besar bersama dengan Dia. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi jangan ngeluh. Terjadi sesuatu jangan ngeluh. Pasti ada maksud Tuhan. Ya, maka Bapak Ibu Saudara, suami istri bisa terus berdoa dan optimis. Kenapa? Karena pikiran negatif sama kekhawatiran itu membuat kita kalah sebelum perang. Dengar baik, pikiran negatif dengan kekhawatiran membuat kita kalah sebelum perang. Keempat orang kusta itu akhirnya dia melangkah. Waktu dia melangkah, justru dia menikmati berkat dan dia menjadi berkat bagi satu kota, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara clear, Tuhan itu luar biasa. Firman-Nya juga dahsyat sekali, Bapak Ibu Saudara. Ya, mengingatkan kita nggak usah khawatir. Kesusahan satu hari cukuplah untuk sehari saja. Ya, walaupun kita secara manusia kadang-kadang kita juga memprediksikan nanti tanggal sekian seperti apa. Wajar-wajar saja. Tapi kita mau kembali kepada firman Tuhan. Kita mau pegang firman Tuhan baik-baik. Amin, Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya, jadi udah. Pokoknya kita harus selalu positif saja. Ada keadaan-keadaan apa, ya. Istri mendukung, jangan malah mengeluh apa segala, nggak usah. Karena mengeluh juga nggak ada untungnya. Nangis aja Tuhan, kenapa di PHK? Padahal Tuhan mau bikin 2 kali lipat dari UMR, malah kita nangis. So, bayangin ya, Tuhan mau memberkati kita, malah kita nangis gitu. Ya, coba kita sukacita aja. Tuhan pasti ada maksud Tuhan, ya kan? Setelah ini ada maksud Tuhan. Tuhan mau mengangkat lebih tinggi lagi, begitu. Ya. Jangan nikmati UMR, Bapak Ibu Saudara. UMR itu untuk gaji, untuk kepentingan pribadi kita aja nggak cukup. Boro-boro untuk istri. Ya, belum lagi hari-hari ini make up mahal kali ya. Pakai bedah, incu, segala. Hah? Ya, Markus. Ya, UMR itu nggak cukup. Begitu loh, ya kan? Saya misalnya pasrah dengan kondisi nggak sekolah, ya udah terima UMR. Boro-boro UMR juga gitu. Hari ini aneh Bapak Ibu Saudara. Ya. Sekarang perusahaan ada yang tidak pakai UMR. Lu mau kerja nggak? Lu nggak mau kerja, 1.000 orang ngantri 2 juta. Nah, udah kayak begitu sekarang. Lulusan Singapura S2. Gaji berapa? 4.800.000.
Karena ini orang hebat, udah naikin lagi gopek ceng 5 juta sekian. Papanya bilang apa? Jadi tetangga saya punya anak 3. 3-tiganya tinggal di Singapura, kerja di Singapura. Nah yang terakhir itu supaya temenin keluarganya di Jakarta, temenin orang tuanya. Udah, yang kecil kamu di Jakarta aja. Ngelamar kerja, ya itu gajinya tuh 4,8 tambah lagi gopek. Akhirnya papanya bilang gini, udah gue kasihan dengan lu mendingan balik Singapura aja deh. S2 Bapak Ibu Saudara, ya, lulusan Amerika. Kemarin saya dengar juga UMR. Lalu mau ngapain? Kenapa? Karena banyak orang ngantri. Gitu. Itu keadaan dunia Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara mau ikut keadaan dunia atau mau ikut seperti Paulus bilang, jadilah teladan. Kalau Bapak Ibu Saudara bisa menjadi banyak hal menjadi teladan, Bapak Ibu Saudara, percayalah Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara akan dapat kerja yang spesial yang Tuhan siapkan. Begitu. Ya. Jadi kalau ada yang lagi di PHK, ya, pasti ada berkat Tuhan. Tuhan nggak mau kalian ya tetap di UMR aja begitu. Amin. Ya. Jadi pandangan positif, pikiran yang positif Bapak Ibu Saudara ya. Karena kalau pikiran negatif kita jadi nggak bisa doa. Kalau pikiran positif pasti ada maksud Tuhan. Ayo, Pi, ya makan dulu, yuk kita doa. Udah tenang aja, pasti ada maksud Tuhan. Wah itu keren Bapak Ibu Saudara. Ya, itu luar biasa sekali. Itu akan turun damai sejahtera di rumah. Kalau sudah turun damai sejahtera, maka berkat-berkatnya juga turun Bapak Ibu Saudara. Amin. 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 Puji Tuhan. Amin. Karena saya harus ngejar waktu ke Pandeglang, ayo kita bangkit berdiri. Ya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita mau naikin satu pujian. Menjadi seperti ya. Coba syairnya kalau bisa tuh. Yang kurindukan. Yang kurindukan hanya Kau Yesus. Nyatakan pribadi-Mu dalam hidupku. Yang ku banggakan menjadi seperti Kau Yesus di dalam perkataan, pikiran, perbuatan. Dari luar katakan,
syair pujian ini, perkataan, pikiran, dan perbuatan itu harus satu, Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai kita punya perkataan dengan pikiran, dengan perbuatannya terpisah. Tuhan tidak mau seperti itu. Untuk itu adalah integritas, Bapak Ibu Saudara. Setiap kita, Bapak Ibu Saudara, Tuhan pingin supaya kita, perkataan kita dengan pikiran dan perbuatan kita sama, Bapak Ibu Saudara. Dengan demikian, Bapak Ibu Saudara akan memiliki karakter dan itu akan menjadi teladan yang baik. Bapak Ibu Saudara, saya percaya hari ini tidak kebetulan. Kalau Tuhan kasih firman, kasih tema dengan teladan. Tuhan Yesus sudah menjadi teladan. Dan dia menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Bapa. Paulus, dia menyatakan dirinya, contohi aku menjadi teladan bagi engkau. Baik di dalam pelayanan, baik di dalam marketplace, sebagai pekerja, sebagai pembisnis, dia menjadi teladan. Beranikah hari ini kita mengatakan, coba, teladan, aku menjadi teladan. Teladan apa, Bapak Ibu Saudara? Apa yang dibanggakan di kehidupan kita, sehingga kita berani menyatakan kepada kawan-kawan kita. Kita berani menyatakan mungkin sesama kita di gereja ini. Mari kita mengkoreksi diri, Bapak Ibu Saudara. Kita mau ngecek diri kita. Kalau belum, ayo kita mau berubah, Bapak Ibu Saudara. Melalui pujian ini, Bapak Ibu Saudara, kita mau, kerinduan kita mau jadi seperti Yesus. Lantas kalau kita mau seperti Yesus, teladan apa yang sudah menjadi berkat bagi keluarga kita, yang sudah menjadi berkat bagi jemaat di tempat ini? Teladan apa yang kita mau berikan? Teladan apa yang kita mau bawa? Bapak Ibu Saudara, hidup ini singkat. Kita tidak tahu kapan Tuhan memanggil kita. Jangan mau seperti biasa-biasa saja. Ayo, kita mau terus berjuang, memiliki karakter seperti karakter Yesus. Perbuatan dia begitu taat kepada Bapa di surga. Bapak Ibu Saudara, di saat nanti Tuhan memanggil kita, tidak ada yang kita bisa bawa kepada dia, Tuhan. Hanya karakter dan perbuatan kita. Itu yang kita bawa kepada, menjadi pertanggung jawab kita kepada Tuhan. Untuk itu, mungkin hari-hari ini keadaan lagi sulit. Ayo kita mau tetap pegang firman Tuhan. Tetap ibu-ibu di rumah mendukung suami dengan keadaan apapun. Kasih kata-kata yang positif. Kasih kata-kata yang penghibur. Suami sendiri di luar berjuang, sudah punya beban yang berat. Jangan ibu-ibu menuntut kepada suami. Mungkin ada kata-kata keadaan yang tidak baik. Istri mendukung, kasih kata-kata yang positif. Masih banyak perkataan-kataan, Pi, tenang saja Pi, pasti ada maksud Tuhan. Di belakang keadaan susah, pasti ada berkat yang Tuhan sudah siapkan. Kasih kata-kata positif kepada suami. Dan waktu kata positif itu diberikan, percayalah, kesegaran yang baru, semangat yang baru, dan itu akan menjadi luar biasa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa bagi jemaat-Mu di tempat ini, bagi hamba-hamba-Mu di tempat ini, agar mereka punya teladan yang bisa dibanggakan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin mereka sudah banyak punya teladan. Mungkin ada sesuatu yang masih dia perjuangkan. Roh Kudus beri kekuatan. Roh Kudus beri mereka supaya mereka sanggup, supaya mereka banyak teladan-teladan yang bisa menjadi contoh bagi banyak orang.
Hamba berdoa Tuhan, intervensi terus hati kami, supaya hati kami terus tertuju kepada Engkau saja. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadilah kuat, jadilah kuat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai para imam, jadilah imam yang takut akan Tuhan. Bawa istri dan anak-anak Engkau untuk takut kepada Tuhan. Hai penolong-penolong yang setia, jadilah penolong bukan perongrong. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai anak-anak, jadilah taat kepada orang tua. Dan hamba berdoa bagi pelayan-pelayan Tuhan, tetap setia. Jadilah teladan bagi jemaat-jemaat-Mu. Hai pelayan-pelayan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, dunia melihat teladan kita. Dunia menuntut teladan kita, Bapak Ibu Saudara. Bapa, hamba terbatas. Roh Kudus yang ada di dalam pribadi-pribadi kami, biar Engkau tidak jemu-jemu untuk mengingatkan kami. Tegur kami terus, supaya kami memiliki karakter Kristus. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau luar biasa Tuhan. Hamba berhenti, Roh Kudus terus bekerja sampai Engkau menggenapi firman-Mu. Karena firman yang keluar dari mulut Tuhan Yesus tidak akan kembali dengan sia-sia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang diberkati katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan Yesus. Ya, puji Tuhan, setiap kita boleh diberkati oleh firman Tuhan, amin. Ya, terima kasih buat hambanya Bapak Pendeta Tommy Manuel yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Dan sebentar kita akan mendengarkan pengumuman. Kami persilakan untuk yang bertugas untuk menyampaikan pengumuman.